seimbang. Menai tekail ufarsin pada Raja Darius. Sudah ditimbang oleh Tuhan. Sudah ditimbang. Baginda ditemui terlalu ringan. Berat ke dunia. Berat ke pesta. Berat kepada kemewahan. Berat kepada keuangan. Berat kepada ketenaran. Berat ketika kita masih terbius dengan dunia. Kita bukan umat Tuhan. Umat Tuhan itu terbius oleh Tuhan. Senang ada di dalam tangan Tuhan. Aku kembalikan kamu ke dunia bukan karena doa murid-murid sekolah Alkitab di Langwan, bukan karena doa puasa murid-murid sekolah Alkitab Cianjur, bukan karena doa istrimu, bukan karena doa anakmu. Helga selalu bicara di telinga saya bisa dengar, tapi tidak bisa reaksi. Dia bicara Mazmur 26, dia bicara Mazmur lain-lain, saya selalu dengar. Dan ketika saya sadar, tadi pendeta Jerry Stott dari Medan telepon saya. Dan saya ceritakan apa yang saya alami. Maaf, ini surat pendeta Bapak yang ke Amerika saya belum perbaharui. Pulangnya saya perbaharui. Dalam hati saya sudah nggak perlu. Bayang besuk macam-macam. Dokter bilang besuk 2 orang, yang datang 8 orang, yang datang 10 orang, sampai saya nggak bisa nafas karena kondisi saya masih baru pulih. Jadi begitu saya dengar jeritan istri saya, aduh, nangis masuk ke kamar. Saya bangun, ada apa? Paulus meninggal. Sudah. Saya sudah senang karena saya melihat sekejap apa itu surga. Saya lihat ada orang di atas gelombang itu sedang berselancar. Jadi gelombang naik. Dia tanya begini sama saya, apa orang itu bisa berselancar kalau tidak ada gelombang? Ya Tuhan, saya mengerti. Dia kasih lihat lagi gelombang. Orang berselancar di air. Dan di bawah air. Di terowongan itu air. Dan itu gelombang turun. Waktu turun saya lihat surga. Tapi Tuhan tutup lagi. Saya lihat surga. Saudara yang ikut Yesus tidak salah pilih. Kita sudah di sana. Ini Bapak sudah di sana. Jangan ada yang bilang selamat jalan Pak Paulus. Sudah tiba kok. Selamat jalan apanya? Dia sudah sampai. Apa kata Paulus? Boleh kamu berduka cita, tapi jangan seperti orang yang tidak punya pengharapan. Dari muda sampai tua, aku bersama dengan engkau. Waktu saya duduk, baru bisa duduk, disuruh sikat gigi. 15 hari tidak pernah sikat gigi, tidak pernah cuci rambut. 4 suster jaga saya. Saya bilang sama dia, suster, kalau sikat gigi bisa bersiul tidak? Nggak mungkin Pak, nggak mungkin. Saya buka gigi palsu saya sikat, saya bersiul. Mereka ketawa semua. Hanya untuk menghibur mereka karena mereka kerja lelah sekali. Saya pasang lagi gigi. Saya diperbutkan antara suster ICU dengan suster yang di atas. Jangan mau ke atas Pak, jangan mau ke atas, di sini saja. Sebab kalau saya di bawah, itu saudara yang kirim kue, kirim apa semua, kita bagi sama mereka.
Kalau Bapak naik ke sana, waduh kita kering. Yang dari Cianjur datang bawa ini, bawa itu semua. Kita kasih mereka. Satu suster namanya Dorma, orang Batak. Bapak bisa mengerti arti-arti nama? Saya bilang sedikit lah, antara sadar gak sadar. Nama saya Dorma, artinya apa? Di telinga saya seperti norma. Jadi saya bilang ini artinya santun. Begitu dia baca, santun ini nama bapak saya. Nama bapak saya. Pak Pendeta sakti sekali. Bisa tahu nama bapak saya. Dia cerita sama teman-teman. Sejak itu semua orang baik sama saya. Saya ingat Bian punya bersaksi waktu sampai di London. Uangnya kecopetan. Dia tidak punya apa-apa. Tapi kalau sekarang, sampai sekarang Tuhan pelihara. Dia bisa adakan yang tidak ada menjadi ada. Paulus itu artinya kecil. Saulus artinya besar. Kenapa ayah saya kasih nama saya Yohanes dan Paulus? Saya tidak tahu. Dan satu-satunya murid Yesus yang meninggal tidak sahid adalah Yohanes. Selain itu semua mati sahid. Matius, Matias, Paulus, semua. Jadi nanti setelah saudara memberi minyak penghormatan terapi lalu ditutup, besok kita antar hanya gua garbanya, hanya mudigahnya. Paulus yang sebenarnya sudah bukan di sini, tidak, sudah di sana. Dia nggak bisa ke sini, tapi kita bisa ke sana. Setelah itu saudara, saya seperti disiram oleh air dingin. Tenang saya. Walaupun gak bisa gerak. Datang setan. Berupa dua anak kembar. Pegang gunting dan sisir. Om, boleh saya gunting om? Karena saya berewokan. Ya, rambut acak-acakan. Oh, coba gunting. Jadi dalam perasaan saya mereka punya gunting bagus sekali. Oh bagus ini. Coba kamu ke SAC. Di sana banyak murid yang potongan rambutnya macam-macam. Ada yang kayak duren, ada yang kayak danas. Coba kamu atur sana. Oh tanya aja sama mami di depan. Mana mami? Itu yang lagi mandikan om. Dia lagi cuci mulut om. Itu orang Batak. Berubah suara jadi Manado. Dan menghina saya. Oh ini yang disebut tahun datu. Bapak Pendeta tahun datu yang terkenal itu, ini orangnya. Dia ambil sedotan itu, dia colo-colo terus ke bawah sampai ini saya sakitnya luar biasa. Dia nggak tahu ukurannya dalamnya berapa. Allah kita dalam kita sedang senang, Allah yang sama dalam kita waktu susah. Jangan saudara anggap bahwa dia meninggalkan kita. Waktu sudah tersenyum, dia ada. Waktu kita susah, dia ada. Semuanya jalan seimbang. Untuk jalan maju, untuk berjalan maju harus seimbang. Makan harus seimbang. Antara belajar, tidur, dan bermain harus seimbang. Itu hukum Tuhan. Ketika kita terlalu berat kepada dunia, kita tidak seimbang, akibatnya tidak baik. Tetapi
ketika adik saya terbaring dengan tenang. Dan kawan-kawan dari SMA negeri, dia punya kawan sekelas, datang dan menyanyi di sini. Lagu Auld Lang Syne. Sadarlah saya bahwa Paulus disayangi banyak orang. Kawan dia mahasiswa di TB, dia satu angkatan sama Rizal Ramli, Hatta Rajasa, yang sudah Hatta Rajasa, sama John, saya lupa lagi itu, ada 4 orang yang disebut tadi malam. Dia satu angkatan. Kawan-kawan mahasiswa datang tadi. Pernah hidup satu lingkungan tapi tidak pernah ketemu. Jadi dia bilang, Paulus ini bawa berkah. Saya tidak lihat pembantunya di bawah. Apa? Ada pembantunya yang sudah 11 tahun, orang Muslim yang baik. Penuh dedikasi melayani. Dari Cilaki mula sampai dia di Jakarta sampai di Kuningan. Dia bilang pakai bahasa Sunda, nah Bapak hari abdi tete acan uninga raka Bapak nu mana? Kakak Bapak itu yang mana? Dia diam dan dia jawab, nanti juga Ibu ketemu sama dia. Pasti ketemu. Nah, saya tidak tahu apa yang dikatakan itu. Kok bicaranya begitu Bapak? Enggak, pasti ketemu. Terus Paulus bicara begini. Ya, nih raka saya lagi sakit di rumah sakit. Ya, nggak tahu dia lebih dulu sama bibinya dia ngomong. Atau saya lebih dulu. Bibinya nangis sama saya, cerita bahwa Paulus itu menyayangi orang yang susah, orang kecil. Mirip papa saya. Nah, ayah saya sudah di sorga, ibu saya sudah di sorga, anak saya sudah di sorga, sekarang adik saya sudah di sorga. Tinggal yang paling kiri yang jelek itu, yang belum berangkat-berangkat. Waktunya sudah habis. Kita mau akhiri dengan sebuah ayat, Filipi 1 ayat 6. Dua, tiga. Akan hal ini aku yakin. Stop. Ada yang yakinnya sama Tuhan gak penuh. Tapi Paulus setelah lihat Yesus, aku yakin sepenuhnya. 2, 3. Yaitu ia yang memulai pekerjaan yang baik di antara kamu akan meneruskannya sampai pada akhirnya pada hari Kristus Yesus. Bukan hari kiamat. Hari Kristus Yesus. Dia yang, kalau coba kita lihat bahasa Inggrisnya. Dalam bahasa Inggrisnya luar biasa. Being confident of this very thing. Punya confident, keyakinan soal ini yang satu ini. That he which hath begun, yang sudah mengawali, memanggil saudara, a good work, pekerjaan yang baik, in you, nah itu tidak ada dalam bahasa Indonesia, in you, di dalam hati kita Tuhan memulai pekerjaan yang baik, will perform it, akan mengeluarkan itu, until the day of Jesus Christ.
Jadi apa yang Papa sudah lakukan, apa yang Paulus lakukan sebagai suami, now we are tall, and Christmas tree are small. Dalam artinya, kita sekarang sudah besar rohani. Pohon Natal sudah nggak ada artinya lagi, kecil. Dulu waktu sekolah minggu, wih Natal, Natal. Besar sekali pohon Natal. Karena kita masih kecil. Rohani kita masih kecil. Tapi Tuhan dari rohani yang kecil adalah Tuhan yang sama pada waktu rohani kita besar. Amin. Tuhan dari orang lemah adalah Tuhan yang sama bagi orang kuat. Dan tidak ada seorang pun di sini yang Tuhan tidak sayang. Hanya kita tidak tahu. Kita tidak mau tahu. Kadang-kadang kita tidak peduli kasih Tuhan itu. Pemain musik.